Ada seorang pemalas yang akhirnya dia sadar bahwa hidupnya itu sudah berantakan. Dan kalau seperti itu terus, hidupnya itu tidak bisa terselamatkan. Suatu malam yang dingin, dia berkomitmen untuk berubah. Saya harus berubah, saya tidak bisa seperti ini terus. Saya harus sukses. Dan akhirnya si pemalas itu mulai action, mulai follow akun motivasi di Instagram, Facebook, dan mulai subscribe channel-channel motivasi dan pengembangan diri. Mulai dari bagaimana hidup teratur, disiplin, dan materi-materi semangat bagaimana menghadapi masalah hidup. Obsesi untuk menjadi orang yang lebih baik itu muncul dalam dirinya, dan dia mulai mencoba semua yang dia tonton dan berharap hidupnya akan berubah menjadi lebih baik lagi. Dia sangat semangat karena sebentar lagi hidupnya itu akan menjadi indah, sempurna, dan bahagia dalam waktu yang singkat. Ketika dia mendapatkan pencerahan, pemikiran baru, motivasi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi, dia langsung berkata dalam hati, waktunya akan segera tiba, tunggu saja. Seketika hidupnya pun mulai dirubah. Bangun pagi, olahraga, dan baca buku. Media sosialnya dipenuhi dengan status-status dan story-story tentang semangat, quotes-quotes motivasi, dan lain-lain. Supaya semua orang tahu bahwa gue udah berubah nih, gue pasti sukses. Sehari 2 hari masih semangat, masih dikonsumsi, seminggu 2 minggu masih semangat, masih selalu ikut seminar motivasi dan hal lainnya. Setelah sebulan, kok utang makin numpuk ya? Debt kolektor pinjol kok nagih terus ya? Masalah hidup kok makin lama kok makin gede ya? Ekspektasi tidak sesuai dengan realita ternyata. Semua yang diharapkan tidak berjalan dengan baik. Dan makin kesini dia merasa, saya ini kan sudah bangun pagi, saya sudah olahraga, sudah susun rencana, sudah disiplin selama sebulan ini. Kok hidup saya belum berubah ya? Nah, masalah mulai muncul. Dari yang awalnya dia memiliki sikap optimis dan positif terhadap diri sendiri, berubah menjadi mulai mempunyai perasaan negatif terhadap diri sendiri. Di satu sisi dia mulai merasa tertekan dengan lingkungannya sendiri. Status dan story-storynya tentang quotes motivasi pun mulai jarang. Obsesi si pemalas tadi yang mau merubah hidupnya dalam waktu singkat pun menjadi tidak berguna. Dan akhirnya dia merasa motivasi dan apa yang dia pelajari pun menjadi omong kosong. Dan apa terjadinya? Dia kembali menjadi pemalas seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Banyak enggak yang seperti itu? Atau mungkin Anda lagi merasakan hal yang sama? Pernah tidak ketika selesai membaca buku motivasi atau menonton video motivasi, tiba-tiba saja Anda merasa ada yang berubah menjadi lebih baik pada hari itu? Anda merasa kagum dan mendapatkan pencerahan ketika mempelajari sesuatu yang baru. Anda merasa telah mencapai sesuatu yang luar biasa dan menyelesaikan hari-hari Anda dengan produktif. Padahal Anda tidak melakukan apa-apa, hanya berdiam diri, membaca buku, dan menonton video saja. Mengkonsumsi materi secara terus-menerus dan akhirnya itu yang membentuk ilusi seolah-olah kita itu sudah membuat langkah yang besar dalam hidup kita. Padahal gerak saja belum. Hal ini terjadi karena zat dopamine seeking behavior, di mana individu yang sudah menyukai materi-materi, ketagihan, ketergantungan, kecanduan, lalu mendapatkan reward berupa informasi atau kalimat-kalimat yang bisa membuka pikiran dia. Dan hal itu menciptakan ilusi bahwa dia telah menyelesaikan sesuatu yang besar dan serasa dirinya telah melakukan progres, tetapi sayang itu hanya sebuah ilusi. Ambil contoh misalnya Anda terjebak dalam masalah bisnis dan ingin mengawali bisnis, lalu membaca buku motivasi, kiat-kiat sukses dalam berbisnis. Setelah selesai membaca buku tersebut, Anda mendapatkan reward berupa informasi yang membuat pikiran Anda tercerahkan dan otak membuat ilusi bahwa Anda telah berhasil membuat progres dalam bisnis Anda. Perasaan bahwa Anda telah berhasil melakukan sesuatu yang besar dalam bisnis bisa Anda dapatkan dengan hanya membaca buku bisnis. Menarik bukan? Dan menambah wawasan baru tanpa perlu memeras keringat untuk berjualan dan mempromosikannya. Mereka yang kecanduan buku motivasi dan non-fiksi yang lain terjebak dalam teori anxiety reading, sampai-sampai mereka lupa bahwa ada satu hal yang belum mereka lakukan, yaitu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dengan baik dan benar.